Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya ya, Sofi Zara Channel. Apa kabar guys semuanya? Nah, kali ini saya akan membicarakan bagaimana tentang YouTuber pemula ya. YouTuber pemula itu guys, banyak sekali tantangannya ya. Tapi pesan saya, jangan menyerah. Apapun itu tantangannya ya, entah itu dari teman sekitar atau dari YouTube sekalipun, itu ya pasti besar tantangannya. Dan tidak cuma itu guys, biasanya kalau di daerah ya, kalau misalnya kita tinggalnya di daerah itu terasa sangat sulit sekali, terutama internetnya guys. Nah, kalau di daerah itu guys, internetnya agak terlalu lambat ya. Kalau misalnya kita lagi upload video ke YouTube-nya itu guys, itu juga menurut saya tantangan besar ya buat YouTuber pemula. Jadi memang harus sabar-sabar ya. Dan biasanya juga YouTuber pemula itu guys tantang oleh sinyal internet yang lemot ya, atau kuota yang terbatas guys. Nah, di sini saya mau ngomongin tentang supportnya dari teman-teman sekitar kita ya. Jadi teman-teman kita itu ada yang mensupport kita, ada yang bikin kita itu bikin patah semangat, ada juga. Dan itu menurut saya pantas terjadi ya, soalnya yang namanya hidup pasti ada yang baik dan ada yang buruk gitu guys. Tapi semua itu menurut saya jangan terlalu diambil pusing ya. Jadi kita ambil positifnya aja dari mereka. Jadi kita yang penting itu ya tetap pada tujuan kita, fokus ke kalau kita ingin sukses ya kita harus kuat, harus sabar, harus tidak pantang menyerah ya, harus maju terus walaupun istilahnya rintangan demi rintangan itu datang kepada kita. Kalau misalnya kita tujuannya saya harus sukses, saya harus bisa, walaupun mereka tidak berhasil, pokoknya saya harus bisa berhasil, itu saja. Dan itu doang modal kita terutama agar kita sukses ya. Oke teman-teman semua YouTuber pemula ya, termasuk saya nih YouTuber pemula. Jadi kita itu ya jangan ikut yang gagal, ceritanya itu begitu. Jadi kalau misalnya ada yang gagal ngelakuin apa yang sedang kita lakuin ini, kita jangan menoleh ke dia, kita fokusnya ke seseorang yang berhasil. Kita contoh seseorang yang telah berhasil, kita contoh seseorang yang sudah sukses di jalan yang sedang kita lakukan ini. Pokoknya kita menatap ke depan, jangan menoleh ke belakang ke orang-orang yang gagal itu guys ya. Masalah pertama YouTuber pemula biasanya itu selain yang telah saya sebutkan tadi, itu juga waktu ya. Terkadang kita itu tidak sempat karena kesibukan kita ya. Jadi istilahnya kita jadi vlogger ini tidak hanya fokus untuk jadi vlogger seharian gitu, itu nggak mungkin ya, soalnya kita kan punya pekerjaan lainnya di selain ngevlog gitu ya guys ya. Terkadang kita itu menyisihkan waktu kita gitu untuk ngevlog di samping kegiatan-kegiatan kita yang utama. Tapi menurut saya ya, YouTuber pemula itu bukanlah suatu kendala yang sangat
menghalangi kita sebagai vlogger ya. Jadi yang penting kita punya keinginan dan mampu melakukannya, itu saja. Biasanya walaupun kita banyak waktu ya, kalau kita tanpa ada keinginan, sesuatu itu nggak bakalan sukses ya. Nah, contohnya saya juga kesehariannya juga ada kesibukan. Saya juga kerja tuh, malahan pekerjaannya berat ya, makan waktu banyak pokoknya. Tapi karena saya punya keinginan yang kuat untuk menjadi vlogger, untuk menjadi YouTuber yang handal istilahnya, seperti yang sudah sukses itu guys. Jadi walaupun saya nggak punya waktu, saya bela-belain guys, nyisain waktu buat YouTube saya, meskipun itu mengurangin waktu istirahat saya, waktu tidur saya, waktu kumpul-kumpul saya dengan keluarga, meskipun cuma ngomong lewat telepon ya. Itu saya korbankan demi menjadi vlogger guys. Nah, YouTuber pemula biasanya kendala yang kita hadapi di YouTube, dari YouTube itu ya, biasanya karena kita pengetahuan tentang video di YouTube itu masih belum seberapa ya. Jadi biasanya kita melanggar apa yang telah YouTube keluarkan aturannya. Biasanya kita melanggar aturan dari YouTube ya, sehingga itu salah satu kendala bagi YouTuber pemula. Tapi YouTuber pemula tenang aja guys, kalau misalnya kita di awal nge-YouTube kita belum sesuai aturan yang YouTube berikan, yang YouTube keluarkan, itu bagi saya nggak masalah ya, pelan-pelan. Kalau misalnya di awal ngedit video kita tanpa thumbnail atau videonya kurang rapi, cara ngomongnya belum bisa, ya itu maklum aja sih ya, namanya juga kan YouTuber pemula. Jadi kita itu istilahnya masih belajar, segala sesuatu itu perlu dipelajari. Jadi kita mulai nge-YouTube itu sama aja kita belajar ya. Dan aku yakin yang YouTuber yang udah sukses pun itu mereka juga melakukannya seperti kita ini YouTuber pemula ya. Itu saya yakin sekali, karena nggak mungkin semua orang itu sukses dari awal sampai akhir, itu nggak mungkin. Pasti dari awalnya itu susah-susah dulu, kemudian karena dengan melakukannya dengan kesabaran, dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan dapat melewati tantangan. Jadi saya yakin kita juga akan sukses seperti YouTuber yang sudah sukses. Jadi dari itu guys, jangan patah semangat ya. Saya di sini saya ulang-ulang itu dengan kata-kata jangan patah semangat, pantang mundur, maju terus. Siapa yang mau sukses, jangan patah semangat, maju terus, pantang mundur. Pokoknya kita harus sukses ya. YouTuber pemula biasanya kalau sedang mengunggah video ya, itu pasti durasinya sangat pendek-pendek. Nggak apa-apa guys, lanjutkan aja. Pokoknya
sedikit demi sedikit, pokoknya jangan selalu pendek. Pokoknya hari ini misalnya cuma 3 menit, terusan besoknya lagi tambah lagi jadi 4 menit, besoknya tambah lagi jadi 5 menit gitu kan. Nggak apa-apa, awalnya itu dari sedikit terusan bertahap gitu ya guys ya. Yang penting itu tidak dari awal sedikit sampai berikutnya dan berikutnya dan berikutnya segitu-gitu aja, jangan ya bagi YouTuber pemula. Dari awal nggak apa-apa sedikit, kemudian dilanjut bertahap gitu ya, naik ke atas dari 3 menit, naik ke 4 menit, naik ke 5 menit, naik ke 7 menit, nyampe 10 menit. Setelah itu ya, kalau misalnya waktu kita udah merasakan kalau kita itu udah punya cukup waktu untuk mengupload video kita ke YouTube, tambahin lagi durasinya, begitu seterusnya ya. Kita nggak usah ngikutin apa kata orang guys, kita ikutin kata hati kita menurut kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita mampunya segitu ya kita lakuin segitu guys. Kalau misalnya orang-orang pada bilang durasimu kok pendek-pendek sekali, ya kita jawab aja karena saya punya waktunya cuma segitu. Insya Allah gitu, kalau misalnya waktu saya cukup saya tambahin lagi gitu. Jadi kita menyesuaikan kemampuan kita saja guys ya. Yang penting ada semangat gitu aja. Perbaiki dari hari ini, keburukan hari ini kita perbaiki di hari esok, begitu seterusnya. Dan jangan pikirkan apa kata orang. Setiap orang itu pasti ada positif dan negatif, jadi kita ambil yang positifnya aja guys. Kalau kita selalu mendengar kata-kata negatif mereka, jadi kita itu nggak bakalan sukses guys. Nah, bagi saya ya YouTuber pemula, kendala itu memang banyak ya. Pertama karena saya punya pekerjaan di samping jadi vlogger, jadi pekerjaan utama saya selesaikan dulu, kemudian ngevlog ini pekerjaan kedua saya ya. Jadi itu saya sesuaikan dengan kemampuan saya, yaitu tadi yang saya bilang ya, kita harus melakukan pekerjaan kita itu dengan sesuai apa yang kita mampu. Kita nggak usah dengar apa kata orang gitu ya. Yang penting kita punya kemauan dan mau berubah, begitu aja. Saya yakin orang yang mau berubah itu kalau misalnya hari ini buruk dan dia mau berubah, besoknya pasti sudah baik. Jadi kalau misalnya kita ngevlog ya, terusan bikin videonya masih kurang sempurna, mungkin hari ini kita sebagai YouTuber pemula ya masih belum sempurna videonya, entah itu durasinya, entah itu cara berbicaranya, entah itu penyusunan kata-katanya atau judulnya itu kurang pas gitu ya. Menurut saya bagi YouTuber pemula ya itu oke-oke sajalah. Yang penting dari diri kita mau berubah dan mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Sekalian kita mencontoh mereka-mereka yang sudah sukses. Bagaimana caranya mencontoh mereka-mereka yang sudah sukses? Caranya sisipkan waktu kita untuk menonton video-video mereka yang sudah sukses, dan kita lihat dengan teliti apa saja yang telah mereka lakukan, apa aja yang telah mereka pertontonkan di video mereka yang sudah sukses dan terkenal tersebut.
Nah, menurut saya setelah melakukan hal ini, insya Allah deh kita akan segera menyusul suksesnya mereka YouTuber yang sudah sukses itu. Oke, YouTuber pemula tetap semangat ya. Pantang mundur, kita maju terus. Pokoknya sukses ya. Nah, YouTuber pemula ya, kata mereka sih katanya kalau mau YouTube kita, channel kita mau terkenal, kita itu harus punya Facebook dan punya banyak teman, atau punya Instagram juga yang punya banyak temannya. Bisa jadi ya, kita itu bisa juga sih, bisa menunjang channel kita maju ya guys ya. Dilihat dari mereka YouTuber yang sudah sukses, mereka juga memiliki seperti media sosial Facebook atau Instagram, WhatsApp, kayak gitu guys ya. Memang itu bisa dicontoh juga ya buat kita YouTuber pemula. Jadi kita bisa share channel YouTube kita ke media-media tersebut seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Jadi kita bagikan ke teman-teman kita ya yang ada di media sosial yang lainnya. Oke teman-teman YouTuber pemula, nah biasanya kita terkendala dengan materi ya, dengan keuangan. Misalnya kita punya uang sekian, rasanya sayang ya untuk dipergunakan buat keperluan ngevlog ya. Soalnya kalau kita ngevlog, kalau misalnya kita ngevlog kemana gitu kan harus berkendaraan, terus di sana juga harus belanja, otomatis kita mengeluarkan dana ya. Terus waktu juga, kita kan butuh waktu ya. Tapi pesan saya kepada para YouTuber pemula ya, segala sesuatu itu butuh pengorbanan guys. Entah itu tenaga, waktu, materi, ya kan. Jadi nikmatnya itu setelah kita berhasil guys. Emang dari awalnya itu banyak sekali pengorbanan dari kita. Jadi siap berkorban, siap sukses, gitu aja. Dan pesan saya kepada YouTuber pemula, kerjanya jangan setengah-setengah guys ya. Jadi begini, kalau misalnya kita ya sudah di tengah-tengah jalan karena suatu hal, karena kita udah kehabisan semangat ya, jadi kita selesai sampai di situ, nggak kita lanjutkan, jangan sampai ya guys ya. Karena teramat sayang sekali, sudah waktu terbuang sekian lama, sudah tenaga terbuang sekian lama, sudah materi terbuang sekian lama, sudah semangat kita terbuang sekian lama, kemudian kita akan berhenti di tengah jalan. Itu merugikan kita sendiri guys. Jadi andai ada YouTuber yang sudah jalan dan mandek di tengah jalan, saya sarankan lebih baik Anda terus maju, pantang mundur. Karena semangat, waktu, materi, dan segala sesuatu yang telah Anda korbankan sebelumnya itu tidak akan kembali dengan berhentinya Anda di tengah jalan. Mungkin karena kita berpikir begitu banyak ya YouTuber, terus yang nonton kita siapa nanti? Jangan sampai berpikir demikian guys.
karena rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Jadi sebanyak apapun itu YouTuber di dunia ini, kalau misalnya kita rezekinya untuk sukses ya kita sukses, ya kita berhasil, ya kita dapat gaji gitu. Jadi jangan patah semangat karena itu semua. Jangan terlalu berpikir yang belum pasti guys. Jadi berpikirnya yang sudah pasti-pasti aja ya. Dan teman-teman YouTuber pemula ya, sebaiknya kita itu pesan saya ya, sebaiknya kita itu kepo ya. Keponya ke siapa ya? Keponya ke yang sudah sukses. Jadi kita pantengin channel-channel mereka ya, bagaimana mereka cara berbicara, bagaimana mereka ngevlog. Pokoknya apapun cara mereka yang sudah sukses, kita coba dan kita pelajari agar kita juga ketularan sukses dari mereka. Oke guys. Dan menurut saya ini bukanlah hal yang negatif ya, karena yang namanya pelajar itu pasti ada gurunya. Jadi guru kita itu ya mereka yang sudah berhasil itu guys. Begitu. Mengapa saya mencontohkan mereka itu yang sudah sukses itu sebagai guru kita? Karena vlogger itu, YouTuber pemula itu tidak ada yang namanya guru di kelas seperti misalnya guru-guru kita waktu masih sekolah zaman dulu ya. Kalau kita saat ini menjadi YouTuber itu tidak ada guru di kelas guys. Jadi sebisa mungkin kita mencari guru dengan cara kita menonton mereka yang sudah sukses dan mempelajari cara-cara mereka ngevlog ya guys ya. Kan lumayan guys kita belajar dari mereka tanpa mengeluarkan gaji, tanpa kita harus membayar biaya bulanan ya guys ya. Jadi guru mereka itu sebagai guru tanpa digaji oleh kita ya guys ya. Anggap aja seperti itu. Oke teman-teman YouTuber pemula, Anda ingin sukses, maju terus, pantang mundur, tetap semangat. Oke teman-teman YouTuber pemula, nah selain modal semangat dan pantang mundur, juga ada modal yang paling utama, yaitu guys, jangan lupa sholat 5 waktu. Jadi sebanyak apapun, semepet apapun waktu kita guys, tapi tetap ingat ya, sholat 5 waktu itu juga salah satu modal sukses kita. Jadi kita itu sukses itu bukan hanya untuk di dunia guys, terutama kita sukses di akhirat barusan sukses di dunia. Kalau kita utamakan sukses di dunia dulu barusan akhirat, nanti kita sukses di dunia kemudian akhirat belum sukses, sementara usia kita kan tidak tahu ya kita sampai di mana. Nanti pas udah sukses di dunia sementara akhirat belum sukses, kan kita sendiri yang rugi guys. Jadi kita inginnya ya sukses dua-duanya, tapi yang utama itu kita sukses di akhirat, kemudian dunia nyusul ya. Maksudnya nyusulnya jangan jauh-jauh ya guys. Hai guys, hai teman-teman YouTuber pemula, saya punya cerita nih ya. Saya kan sebagai YouTuber pemula, nah pada awal itu ya saya
menjadi YouTuber itu saya masuk ngupload beberapa video ke YouTube saya, ke channel YouTube saya ya. Nah, itu ada mungkin sekitar 40-50 gitu ya. Itu view-nya terus bertambah dari hari ke hari, dari hari pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya bisa ngupload video ke channel saya itu sekitar 50 video ya. Nah, pada saat yang ke-50 video itu view saya itu berhenti di situ. Karena saya semangat ya. Jadi yang ada di dalam diri saya itu pantang menyerah gitu ya. Meskipun view-nya berhenti cuma sampai di situ. Saya berpikir mungkin ini YouTube sedang menguji saya. Sampai di mana sih semangat saya? Karena saya waktu awal ya, dari awal saya ngupload video ke channel saya itu hampir setiap hari, meskipun durasinya belum seberapa panjang guys, tapi saya rajin banget masukin video. Jadi belum sampai 1 bulan itu guys udah 50 video ya hampir. Tapi setelah 50 video ternyata YouTube berhenti menghitung jumlah view di video saya. Entah kenapa. Tapi itu tidak membuat saya patah semangat guys. Ini pasti YouTube sedang menguji saya. Dalam hati saya berpikir seperti itu. Dan saya tetap melanjutkan ngupload terus video sampai akhirnya banyak. Kemudian saya juga tidak, ya sedikit panik sih ada ya, tapi karena saya terlalu semangat ya tetap aja saya tetap bikin konten, saya edit, saya upload lagi ke video ke channel saya, begitu seterusnya. Kemudian setelah itu kita juga cari tahu guys kenapa gitu ya kok seperti itu, tapi tetap semangat juga, jangan berhenti, kitanya itu nggak boleh berhenti, pokoknya tetap semangat itu harus ada meskipun namanya rintangan itu ada. Nah itulah rintangannya, tapi saya tetap semangat, tetap bikin video sambil cari-cari ini kenapa kok bisa berhenti seperti ini, kok YouTube nggak menampilkan berapa jumlah yang nonton. Kan setiap kita mengunggah video ke channel kita itu pasti bertambah ya jumlah penontonnya. Nah itu saya berhenti. Pada waktu itu saya jumlah penontonnya 855, itu berhenti nyampe situ. Dan sambil ngunggah video, sambil nambahin banyak video, sambil tetap terus semangatnya, saya juga mencari tahu kenapa demikian. Dan akhirnya saya menemukan salah satu video yang menceritakan kenapa view di video itu tidak berjalan dan cuma di situ-situ aja. Apa masalahnya dan penyebabnya serta cara penyelesaiannya. Nah, jadi kita itu guys, yang namanya sesuatu itu ya pasti ada tantangan, pasti ada halangannya. Selagi kita mampu ya melewatinya, selagi kita punya semangat, pasti kita mampu untuk melewatinya. Caranya yaitu kita harus cari tahu ini halangan ini datang dari mana, dan kita harus cari tahu bagaimana melewati halangan ini. Nah, para YouTuber pemula, maksudkan dengan apa yang saya maksud? Maksud saya jika kita mendapati kita punya rintangan ya, jadi kita nggak hanya cuma diam.
Ya kita karena kita semangat ya cari tahu dong kenapa ini rintangan ini kenapa datang ke saya, dan kita cari tahu juga gimana cara menyelesaikannya ini rintangan. Demikian guys. Dari mana dan bagaimana kita cara menyelesaikan rintangan-rintangan tersebut? Ya dari guru-guru tadi. Siapakah guru-guru kita? Yaitu mereka-mereka YouTuber yang sudah sukses. Jadi kita melihatnya ke mereka guys. Bagaimana pula kita bergurunya kepada mereka? Ya bisa jadi kita bertanya langsung kepada mereka melalui komen di bawah video-video mereka ya. Itu bisa juga kita mantengin salah satu video mereka yang tentang rintangan yang sedang kita alami. Itu bisa jadi guys. Yang penting kita itu mau belajar dan kepo ya. Kepo itu harus guys. Seseorang yang tidak ingin tahu itu justru yang biasanya mengalami kesulitan dirinya sendiri, tidak bisa terpecahkan. Nah, YouTuber pemula selain kita tuh kepo ya, jadi kita juga harus punya grup di para YouTuber pemula. Jadi biasanya kita itu banyak sih grup-grup para YouTuber pemula. Jadi di sana kita saling tukar pengalaman, tukar bagaimana cara mengupload, bagaimana cara mengedit video. Kita saling tukar ya, saling tanya apa aja yang sekiranya pas buat konten, kiranya konten apa aja yang banyak ditonton orang. Jadi kita harus banyak tanya juga sama mereka yang berada di grup ya. Itu biasanya akan semakin menambah wawasan kita ya. YouTuber pemula biasanya malas-malasan karena penontonnya cuma sedikit. Ya gimana mau penontonnya banyak, orang kitanya ngupload videonya durasinya pendek, malas-malasan. Terus tidak sempurna dalam mengupload video ya. Seperti saran saya di awal ya, mungkin pertama boleh sih malas-malasan, karena jangan malas selamanya ya. Itu malas-malasan istilahnya durasinya pendek, itu boleh dimaklumi sih karena kita masih awal ya. Tapi itu video pertama kalau misalnya masih malas-malasan ya, masih durasinya pendek, diharap video yang kedua naik durasinya agak panjang, jadi dipanjangin terus dan seterusnya ya. Kalau saya itu terus terang ya, yang saya pelajari itu, yang saya contoh itu YouTuber yang udah subscribernya itu miliaran, itu yang menjadi guru saya guys. Dan saya mencontoh bagaimana mereka ngevlog, bagaimana mereka bikin video, dan bagaimana durasi video mereka. Jadi lambat laun, pelan namun pasti ya, saya meniru mereka. Dan itu yang bikin saya tetap semangat, apalagi setelah melihat gaji mereka per bulan guys. Kita boleh mimpi ya, jadi mimpi itu kita anggap aja buat penyemangat kita ya. Mungkin aja kita bermimpi alangkah
senangnya ya kita dapat gaji sekian seperti mereka ya. Oke guys, teman-teman YouTuber pemula ya. Jadi mimpi itu boleh, karena kenyataan itu berawal dari mimpi guys. Yang penting ada rasa tetap semangat di diri kita, pantang mundur, maju terus ya. Tapi jangan pula bermimpi tanpa melakukan tindakan guys. Jadi kita misalnya cuma mimpi doang tanpa melakukan sesuatu, yaitu saya rasa juga percuma ya, nggak bakalan menjadi kenyataan. Jadi kita mimpinya itu mimpi tapi sambil melakukan sesuatu agar kita mampu meraih mimpi tersebut. Nah teman-teman YouTuber pemula, jika ada di antara kalian yang menonton video YouTube saya kali ini, jika ada salah satu di antara kalian yang sekiranya seperti yang saya katakan di awal ya, ada yang berhenti di jalan ya setelah menonton YouTube channel saya video yang ini. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dan bangun kembali ya, bangun kembali channel kalian, kemudian semangatnya balik lagi, dan kalian mau belajar dan mau berdiri kembali, itu sudah menjadikan saya cukup bahagia ya, karena berarti saya membuat video ini berhasil ya, berhasil memupuk kembali semangat YouTuber pemula yang hampir mati. Bukan hanya kalian yang seperti demikian, saya sebagai YouTuber pemula juga terkadang terbersit di hati ini, kira-kira channel saya bakalan maju dan berkembang enggak ya? Begitu terus pertanyaan di hati saya. Tapi setelah melihat betapa berhasilnya mereka YouTuber yang sudah sukses ya, semangat itu kembali bangun guys. Apalagi setelah melihat gaji mereka per bulan. Menurut saya jadi YouTuber itu tidak terlalu sulit guys, yang penting kita konsisten ya. Tapi jangan dianggap mudah juga, soalnya kalau kita menganggap sesuatu yang mudah itu biasanya kurang sempurna, biasanya kita asal-asalan aja ya, karena kita merasanya sudahlah, cuma segitu, cuma kayak gitu doang ini gitu. Jadi kitanya kan merasa kalau itu tuh bukan sesuatu yang penting gitu ya. Jadi YouTuber itu bukanlah suatu hal yang penting memang sih, tapi dianggap tidak penting juga. Ya penting gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita menganggap tidak penting, buktinya mereka sudah menghasilkan banyak uang dari menjadi YouTuber ya. Nah oke guys, YouTuber pemula, semoga kalian semua terinspirasi dari melihat video saya kali ini ya. Sampai di sini video saya kali ini. Wassalamualaikum.